Oke, sekarang reaksi-reaksi DNA dan juga kaitannya dengan spektroskopi UV vis. Jadi kita punya DNA ya, ini ya. DNA adalah suatu elektron yang bisa mengalami ini konjugasi ini ya. Ada banyak sekali molekul-molekul hidrokarbon yang mengandung 2 double bond, 3 double bond, 4, dan lebih banyak lagi suatu alkennya gitu. Misalnya, ini ada DNA, ini ada alpha kadinen. Nah, kalau misalnya alpha kadinen ini kan elektronnya kan terlokalisasi ya. Terus habis itu yang ini juga salinan juga terlokalisasi. Terus ini Zingy Brand, ini dia bisa mengalami lokalisasi di sini ya. Nih, sebelahan ini. Kalau yang ini ya terlokalisasi yang pi ini. Terus nih contohnya lagi di molekul tubuh manusia ada beta karoten ya. Dia bisa mengalami resonansi juga. Nih, kita lihat kayak di sini. Dan dia mengalami delokalisasi nih, sepanjang ini nih, gitu. Nah, ini ada berbagai macam dian ya. Ada tadi ya aku bilang, ada dian yang terkonjugasi. Jadi bisa mengalami resonansi dan terbentuk hibrid resonansi. Ada dian yang mengalami yang terisolasi, dipisahkan oleh karbon sp3 orbitalnya ya. Dan juga dian yang mengalami akumulasi kayak gini. Jadi cumulated dian. Jadi dia sebelahan langsung gitu. Atau kita sebut sebagai alena. Nah, ada namanya ya, ada nomenklaturnya. Kalau misalnya kita punya alken dengan lebih dari satu fungsinya, kita ada namanya ya. Gimana cara penamaannya? Ini kalian baca aja. Terus kita lihat ya contohnya langsung. Ini kalau saya dia terkumulasi tadi, ini adalah suatu propadian. Jadi atau alena yang karbon 1 sama karbon 2. Terus kok yang ini bisa juga ya. Ini ada 2 metil 1,3 butadiena. Kan lihat nih, nomorannya dikasih nomor di sini 1 sama 3 ya, dikasih ini 1,3 terus buta dan juga diena. Kan dia akhirnya ada 2, jadi namanya diena. Terus ini misalnya dia siklik, berarti namanya gimana? Jadi kita mulai dari ini, jadi 5 bromo, 1,3 siklohexadiena. Nah, kalau ada double bondnya itu, ada triple bondnya gimana? Ya kita pilih yang triple bond dulu, yang jadi utama ya. Nih, 1, terus yang ini 5. Jadi namanya adalah 5 heptan 1 una gitu. Kok bahasa Inggrisnya beginilah. Ini juga nih 3 butil 1 heksan 4 una gitu. Jadi meskipun yang lebih panjang ke arah atas, tapi kalau misalnya kita lihat substituen yang lebih banyak yang nggak sampai ke atas, ya udah kita mulai dari yang paling banyak substituennya ya. Ya ini penamaan udah kita pelajari kemarin. Terus ini juga penamaan sih nggak apa. Nah ini juga priority-nya. Ini juga kan baca aja. Ini juga udah. Nah DNA juga bisa mengalami isomer konfigurasi ya. Cis trans atau EZ ini kayak gini. Nih misalnya ada nih. Ini ZZ, nih 2Z, 4Z, 1 kloro, 2,4 heptadienam. Sini 2Z, 4E, 1 kloro, 2,4 heptadienam. Ini ada 2E, 4Z, 1 kloro, 2,4 heptadienam. Dan seterusnya ini ada nama-namanya ya. Gitu. Terus nih kestabilan relatifnya nih dari diena antara yang aluna tadi, yang accumulated, yang localized, sama yang delocalized. Kita lihat, tentu saja udah bisa kita prediksikan ya, yang paling stabil adalah yang terdelokalisasi. Minus 54,1. Kalau misalnya dia yang terlokalisasi, dia minus 60,2. Kalau misalnya dia yang terkumulasi, wah dia paling nggak stabil ya. Ini adalah minus 70,5. Gitu. Jadi yang paling stabil adalah yang conjugated, terus isolated, baru yang cumulated. Ya. Jadi kenapa conjugated dian dia lebih stabil dibandingkan isolated dian? Nah, karena tadi ada suatu kontributor resonansi yang bisa terjadi dan memungkinkan terbentuknya suatu delokalisasi elektron. Itu. Nah, elektron bla 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 bla. Nah, udah. Nah, terus ini ya. Elektron yang lebih dekat kepada ininya dia lebih pendek dan juga ikatannya lebih kuat gitu. Kan lebih stabil. Nah, ini. Elektron delokalisasi ini akan terstabilkan sebagai suatu dian yang terkonjugasi tadi ya. Jadi dia bisa pindah-pindah kayak ini. Ini penting dalam reaksi ya teman-teman. Jadi kalau sekarang punya dian, kemungkinan terbentuknya itu reaksinya itu misalnya nggak cuma di satu area aja, tapi bisa jadi adisinya tuh bukan 1,2, tapi adisinya bisa jadi 1,4 kayak gini. Karena ada kontributor resonansi ini yang terjadi. Itu yang perlu kalian ketahui. Kalau misalkan punya diena,
dan DNA itu terkonjugasi atau ada suatu elektron delokalisasi di sana, itu berarti reaksinya tuh mungkin nggak 1,2 tapi malah 1,4 kayak gini. Gitu. Oke, ini kontributor resonansinya ya. Nih, ini resonansinya. Terus ini adalah panjang ikatannya ya. Kita bisa lihat nih, ikatan single bond karbon-karbon. Nih, misalnya kita punya etana, dia 1,54. Tapi kalau saya ada alkena di sini, dia makin pendek nih ikatan CC-nya. Kalau misalnya ada 2 buah alkena di sebelahnya, makin pendek lagi 1,47. Kalau misalnya dia punya alkuna di sebelahnya 1,46, ini padahal sama-sama single bond yang ditandai merah ya. Terus habis itu kalau misalnya dia ada alkena dan alkuna, tambah pendek lagi 1,43. Kalau sebelah kanan dan kirinya alkuna dua-duanya, lebih banyak lagi jadi 1,37. Inilah ini adalah kekuatan dari si ikatannya itu. Dia makin kuat nih kalau misalnya ada elektron di sekitarnya yang bulky gitu, ada bulky elektron. Nah ini, kalau misalnya kita punya DNA yang terkumulasi, itu dia lebih tidak stabil dibandingkan yang terisolasi. Karena ini, kalian bayangin aja di sini ada orbital pi, ada 2 buah orbital pi yang dia tuh posisinya itu nggak bisa saling ini, nggak bisa saling terdelokalisasi kan, dia paling saling overlap malahan. Jadi orbital pi-nya tuh saling bertumpang tindih di satu molekul yang sama. Jadi tapi tidak stabil. Bayangin aja nih gambar pi orbital ini. Yang hijau tua ini di pi orbital yang pertama, ini hijau muda tuh pi orbital yang kedua. Bayangin aja di kayak begini bentuknya. Terus juga yang penting lagi adalah kalau misalnya kita punya suatu DNA yang terkumulasi, dia juga bisa menjadi suatu posisi kayak gini. Nih, dia juga bisa bentuk cis trans ini. Terus ini, sekarang kita bahas yang untuk dian terisolasi. Kalau misalnya adisi elektrofilik dari suatu dian yang terisolasi, kemungkinan yang terjadi hanyalah rearrangement kan. Karena misalnya kita punya 1,5 heksadiena tadi ya. Nih karbonnya saat pertama ada alkennya, karbon yang kelima ada alkennya. Ditambahin HBr. Reaksinya gimana? Ya ada 1,2 aja. Ini 1,2, ini juga 1,2 gitu masuk. Ini biasa gitu, adisi biasa. Gitu. Kalau misalnya ada kemungkinan karbokation rearrangement ya mungkin aja. Tapi kalau misalnya di sini adisi biasa ya, ini masuk aja HBr-nya, masuk aja HBr-nya. Tapi kalau misalnya dia terkonjugasi kayak begini, ada 2 kemungkinan reaksi. Dia bisa adisi 1,2, bisa adisi 1,4 yang tadi aku bilang. Jadi misalnya kita punya ya 2,4 heksadiena. Kita kasih BR2. BR2-nya ini bisa masuk di salah satu aja atau bisa masuk di 1,4-nya. Jadi di produk resonansinya gitu. Ini nih, yang kelihatan ya maksudnya ya. Ini 1,2 atau dia masuk ke 1,4. Itu 2, 3, 4. Nah, gimana cara kita bentuk suatu 1,3 butadiena tadi? Kita punya 1,3 butadiena kan dengan HBr kita reaksikan. Nah, ini ada suatu kation yang alilik. Nah, jadi kemungkinannya bisa 2 ya. Kalau misalnya dia kayak begini ya. Berarti bisa 2. Bisa 3 bromo 1 butena. Bisa 1 bromo 2 butena. Ada adi 1,2 dan 1,4. Nah, kira-kira mana yang lebih major? Kayak kita akan bahas nanti ya. Kita coba lihat lagi contoh lainnya. Yang ada 2 metil 1,3 butadiena. Dikasih HBr. Kemungkinan yang pertama adisi yang 1,2 ya. Nih, HBr-nya masuk di sini. Tapi kemungkinan kedua adalah membentuk suatu adisi 1,4 nih. Jadi 1 bromo, 3 metil, 2 butena. Alkennya pindah nih. Nah, kalau kayak gini udah kelihatan ya. Ini udah kelihatan nih. Yang lebih stabil adalah yang ini ya. Ikuti aturan ini ya. Mengikuti aturan Z-step gitu. Dia kan dia lebih stabil, alkena yang lebih tersubstitusi gitu. Nih, ini yang pertama. Kalau misalnya yang kita lihat ya di sini ya. Jadi dia bisa mengalami delokalisasi ini, dia bisa pindah. Nah, karbokationnya jadi pindah di sini. Gitu. Nah, maka dari itu, untuk melihat reaksi ini, kita perlu lihat kondisinya. Ya, kita sama-sama punya reaktannya adalah sini 1,4 butadiena ya, dikasih HBr. Yang pertama kita perlakukan di kondisi yang rendah, minus 80 derajat Celcius. Yang kedua kita perlakukan di kondisi yang ya dipanasin dikit lah, 45 derajat Celcius. Kita lihat produknya. Kalau misalnya kita lihat pada kondisi yang rendah ini, produk yang lebih banyak adalah adisi 1,2-nya. Yang adisi 1,4-nya cuma 20%. Tapi ketika temperaturnya kita naikkan, ternyata
Produk yang lebih banyaknya adalah yang adisi 1,4 gitu. Sedangkan yang minornya adalah 1,2 gitu. Jadi ini bisa kita lihat nih, reaksi ini adalah reaksi yang dipengaruhi oleh kinetik, syarat, dan juga termodinamiknya. Kalau misalnya di suhu rendah, berarti kita bisa lihat nih yang dipengaruhi sebagai secara kinetik adalah yang 1,4 tadi sih. Kalau misalnya di suhu tinggi, di sini ada termodinamik dan juga equilibrium control yang memungkinkan terbentuknya produk 1,4-nya gitu. Nah, ini dia termodinamik versus kinetic control. Ini yang selalu terjadi di reaksi-reaksi kimia gitu. Apakah dia stabil secara termodinamik, ataukah dia stabil secara kinetik, ataukah dua-duanya gitu. Nah, produk termodinamik ini akan lebih dominan ketika dia reaksinya itu reversible dan terkontrol secara termodinamik. Sedangkan kalau misalnya produk yang kinetik ini lebih dominan ketika reaksinya itu irreversible. Gitu. Nah, terus kalau misalnya dia ada kemungkinan membentuk suatu produk yang lebih banyak alkyl group terikati dengan sp2 karbon, ya, dia kita bisa lihat nih produknya. Nah, dia kan lebih stabil ya. Kita punya lagi 1,3 butadiena. Sekarang kita reaksikan dengan HBr. Dia bisa terbentuk kayak gini ya. Dia terbentuk alil karbokation atau dia bisa pindah ke sini. Nah, ini ada kedua kemungkinan nih, BR masuk ke mana? Ya. Ini ada kinetik produk sama ada termodinamik produk. Kalau misalnya kinetik produknya ada di 1,2, termodinamik produk adalah untuk yang ada di 1,4. Nah, kenapa AD 1,2 ini adalah suatu kinetik produk? Nah, kita lihat diagram koordinat reaksinya. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat produk 1,2 ini lebih cepat terbentuk dibandingkan yang 1,4 gitu. Dan energinya juga sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih beda nih. Yang 1,4 energinya lebih rendah, lebih stabil dibandingkan 1,2 gitu. Tapi 1,2 itu lebih cepat terbentuk. Itu aja sih. Yang 1,4 lebih lama gitu. Terus lagi DCl-nya maksudnya deuterium Cl ya. Jadi H2 ya, hidrogen yang deuterium. Kita misalnya kita mau lihat nih, ada reaksi secara eksperimen. Kita punya 1,3 pentadiena dikasih DCl. Kita lihat ternyata produk 1,2 adisinya itu 7,78%, sedangkan yang 1,4 adisinya cuma 22%. Nah, kenapa? Di sini kalau misalnya kita lihat 1,2 adisi itu merupakan produk utamanya karena ion Cl- itu nggak bisa menstabilkan muatan positif pada karbon 2 daripada karbon 4-nya karena dia lebih dekat karbon 2-nya. Nah, itu. Ini ada pengaruhnya ya sama si Cl-nya. Nah, terus juga 1,4 ini nggak selalu termodinamik produk. Ya, kalau misalnya ada kemungkinan kayak ini juga dia bakal jadi kinetik produk nih 1,4 adisinya gitu. Nah, bisa kita lihat ya. Kita punya 4 metil 1,3 pentadiena dikasih HBr. Yang pertama kita lihat termodinamik produknya adalah yang adisi 1,2. Tapi adisi 1,4 ini adalah yang kinetiknya. Kenapa kira-kira? Karena ini tadi kira kita lihat ya, yang ini tuh lebih tersubstitusi alkenanya dibanding yang ini. Kalau misalnya kita bicara yang termodinamik produk itu biasanya adalah produk yang paling stabil. Dan kalau misalnya kita lihat di sini lebih stabilan yang ini lah, dia lebih tersubstitusi kan ini metalnya. Kalau misalnya yang ini malah jadinya tidak tersubstitusi gitu, lebih less substitute. Paham ya maksudnya? Ini kan dia ikatan sama CH eh, sama H dan R kan. Ini H dan R juga. Kalau ini kan sama H dan R dan juga R CH3. Ada CH3-nya alkennya gitu. Oke, ada pertanyaan nggak kamu sini? Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Ada pertanyaan kah? Kalau ada pertanyaan boleh sampaikan, kalau nggak ada boleh bilang ya. Gimana? Adakah pertanyaan? Apakah sudah jelas? Ada pertanyaan nggak? Boleh dibilang ya. Aku tunggu nih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini 20 slide lagi ya. Oke. Yo, yo, ada pertanyaan atau tidak? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Ayo. Kalau nggak ada, bilang aja. Aku tunggu.
Oke deh, nggak ada pertanyaan ya. Sekarang kita lanjut ke reaksi adisi 1,4 yang terkenal banget, yaitu reaksi Diels-Alder. Reaksi Diels-Alder ini ya melibatkan adisi 1,4 antara suatu diena dengan suatu alken. Ya, kita punya 1,4 adisi untuk 1,3 butadiena. Jadi kita punya 1,3 butadiena direaksikan dengan suatu alken, udah deh terbentuk siklik reaksinya ya. Dan juga ada alken di sini di karbon 3 dan juga karbon 2-nya. Gimana mekanismenya? Sesuai dengan ini ya. Jadi elektron yang ada di alkena ini alkena lain, menyerang karbon di karbon nomor 4. Terus habis itu dia pi-nya pindah ke tengah, terus yang ini menyerang ke yang satunya lagi. Jadi terbentuklah suatu siklik. Jadi ada dua buah ikatan baru. Temperaturnya 30 derajat Celcius dan terbentuk suatu siklik alken. Kayak gini. Nah, reaksi Diels-Alder ini adalah suatu reaksi perisiklik dari sekian banyak reaksi perisiklik lainnya. Jadi ada banyak reaksi perisiklik. Diels-Alder ini salah satunya. Dan dia itu bisa kita amati, dia adalah adisi 4+2. Maksudnya 4+2 itu apa sih? Jadi kita lihat ya, ada dien dan juga dienofil. Maaf. Dien itu adalah ada dua buah alken kayak gini ya. Kita punya diena dan dienofil. Namanya juga dienofil. Fil kan artinya kan dia suka kan. Jadi dienofil berarti dia suka dien. Berarti dia akan mencari dien untuk membentuk suatu reaksi. Jadi ya udah, reaksinya ini akan membentuk suatu keadaan transisi yang kayak gini nih. Ada pembentukan dua buah sigma bond baru gitu. Dan makanya produknya adalah dua buah sigma bond baru yang kayak gini. Gitu. Nah, reaktivitas dari dienofil ini bergantung dari elektron withdrawing group yang berdekatan dengan si karbon sp2-nya. Atau elektron withdrawing group yang ada di dienofilnya ya. Kita punya diena terkonjugasi. Syaratnya harus diena terkonjugasi ya teman-teman. Kalau misalnya dia terlokalisasi nggak bisa. Harus yang terkonjugasi. Kalau misalnya yang dia terkumulasi kayak tadi yang sebelahan gitu, itu nggak bisa lagi. Jadi harus yang terkonjugasi kayak gini. Kita punya diena yang terkonjugasi, terus habis itu dengan dienofil yang ada suatu elektron withdrawing groupnya. Elektron withdrawing group itu pokoknya punya karbonil ini kayak gitu. Saya. Dan juga ada panasnya ya, jadi ada energinya juga, nggak bisa di suhu rendah ya. Kayak tadi bisa di 35 gitu, 45, 40 kayak gitu sih. Terus ya udah membentuk suatu reaksi siklik nih, reaksi perisiklik. Kenapa elektron withdrawing group ini bisa membantu untuk reaksinya itu lebih reaktif gitu ya? Kenapa? Karena ada kontributor resonansi yang tadi kita pelajarin. Nih, elektronnya pindah di suatu terbentuk suatu karbokation dan juga struktur hibrid resonansi kayak gini. Tuh, nah, gimana dia kita amati secara orbital molekulernya? Nah, kita lihat ya, antara dien dan juga dienofil. HOMO dan LUMO ini akan bisa mengalami orbital yang overlap dan kemudian bisa kita lihat ya produknya kayak gimana gitu. Kalau misalnya dia satu warna yang sama, dia adalah satu fase yang sama gitu. Oke. Nah, maka dari itu kita akan membicarakan tentang stereokimianya. Jadi stereokimia pasti akan berubah. Dan reaksi ini adalah reaksi yang stereospesifik, teman-teman. Dia bisa membentuk dua buah kayak gini nih. Bisa antara CN-nya yang di depan atau CN-nya di belakang. Jadi kalau misalnya dia nyerang dari atas, ya dia berarti CN-nya di depan. Kalau misalnya dia nyerang dari belakang, berarti CN-nya di belakang kayak gitu. Tuh. Adisinya ini adalah adisi sin yang tadi aku bilang ya. Jadi antara dia nyerang di depan atau nyerang di belakang kayak gitu. Misalnya kita punya cis dienofil, maka produknya adalah produk cis. Produk yang dia menyerang dari depan atau produk yang dia menyerang dari belakang. Kalau dia punya trans, ya dia juga produknya produk trans. Ya. Ini produk yang dari depan, ini produk yang nyerang dari belakang. Oke, kebayang nggak? Jadi kayak kalian bayangin aja, ini adalah dienofil ini kayak apa ya? Kayak misalnya dia garis lurus gitu, terus dia mengikat dari atas sama mengikat dari bawah. Nanti akan terbentukkan konfigurasi dari CH3 dan COOH-nya ini. Gitu. Kalau saya dia trans dienofil, produknya adalah trans juga. Ini yang di depan, yang di belakang. Kalau misalnya dia cis, produknya adalah cis juga ya. Ini sama dua-duanya di depan. Ini juga dua-duanya di belakang. Ini kan dibaliknya. Itu ya teman-teman. Nih, reaksi Diels-Alder ini adalah reaksi yang stereospesifik. Dan konfigurasi dari reaktannya itu akan maintain. Kalau misalnya dia cis ya tetap cis, trans ya tetap trans. Dan reaksinya ini konkret ya. Gitu.
Udah sih ini. Nah, ini reaksinya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau sintesis, berarti kan kita mundur ke belakang kan. Em, kita bisa dua kemungkinan ya, apakah dia kayak begini atau kayak begini. Jadi OCH3-nya ada di sini atau yang di bawahnya reaksinya. Gitu. Habis itu kita juga perhatikan juga muatannya ya, ini charge-nya. Terus kontributor resonansinya itu kayak gimana juga untuk yang dienanya dan dionofilnya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya suatu dienanya ini siklik kayak gini ya, siklopentadiena. Bisa nggak reaksi Gauss order? Bisa, ya bisa. Tapi hanya uh, karena struktur yang kemungkinan kalau saya terbentuk suatu bridge kayak gini, senyawa bridge, senyawa jembatan, itu senyawa jembatan yang konformasinya cis yang bisa terbentuk. Kalau terus sih nggak bisa. Sorry juga. Kita punya 1,3 siklopentadiena bereaksi dengan suatu dienofil ini. Nah, kita bisa lihat ya, kedua cincinnya itu dibagikan ke si karbon ini satu nih. Kita bisa lihat ya di sini. Ini juga siklohexadiena, ini juga bisa. Nah, karena si apa namanya si adisi ini adalah adisi sin, bukan adisi anti. Jadi kita mungkin ada dua buah kemungkinan kalau dia ada diena yang siklik, bisa endo, bisa exo. Endo ke bawah, exo itu yang ke atas kayak ini. Hmm. Jadi endo sama exo ini relatif terhadap bridge-nya. Maksudnya yang endo berarti yang dia ke bawah, yang dia di aksial, exo itu yang di ekuatorial. Gitu. Nah, orbital dari si bridge-nya ini akan lebih menyukai si produk yang endo dibanding yang exo. Karena apa? Karena ada interaksi sekunder kayak gini. Dibandingkan kalau yang exo. Nah, exo kan agak lebih susah kan ini. Gitu. Oke, itu sih tentang reaksi Diels-Alder. Ada pertanyaan nggak sampai sini tentang Diels-Alder? Ada pertanyaan? Sekarang kalau misalnya yang dienanya tidak siklik, saya dienanya alifatik gitu. Bisa nggak nanti uh, ada pengaruhnya endo sama exo ini? Ya nggak bisa. Endo sama exo ini cuma berkaitan berhubungan aja sama yang bridge gitu. Jadi endo ini posisi yang istilahnya posisi yang trans terhadap bridge-nya. Kalau exo itu posisi yang cis terhadap bridge-nya gitu. Ini ya bridge-nya ini ya jembatannya ini. Karbon jembatan atau karbon bridge-nya ini. Tuh. Oke, karena kita membahas tentang alken dan juga sinyal konjugasi, kita bahas tentang spektroskopi UV-vis. Jadi, spektroskopi ini adalah suatu ilmu tentang interaksi suatu senyawa dengan radiasi elektromagnet. Sedangkan spektroskopi UV-vis itu adalah memberikan informasi tentang senyawa yang punya double bond yang terkonjugasi gitu. Jadi semua warna di alam ini bisa kalian lihat karena dia punya double bond yang terkonjugasi. Jadi dia punya pigmen warna. Pigmen warnanya itu adalah mengandung senyawa-senyawa atau molekul-molekul yang ada konjugasinya. Jadi ada konjugasi elektronnya. Ya kalau misalnya dia nggak ada konjugasi elektronnya, nggak bisa terjadi transisi energi. Transisi energi kan yang hanya memungkinkan suatu molekul itu bisa berwarna atau bisa memancarkan warna gitu. Bisa ada pigmen warna, bisa ada yang lain-lain juga. Pokoknya warna-warna yang kita lihat. Nah, UV lag ini mau hanya menyebabkan dua buah transisi elektronik ya, pi transisi dan n transisi ya. Nih dari pi bonding ke anti bonding sama yang non bonding ke anti bonding. Gitu. Terus udah sih itu aja. Kalau misalnya kita punya chromophore itu adalah suatu molekul yang bisa mengabsorpsi dari suatu UV vis light. Ini adalah suatu chromophore ini foto. Oke. Terus kalau misalnya kita bicara tentang spektroskopi UV-vis, kita akan belajar tentang hukum Lambert-Beer. A sama dengan epsilon CL atau epsilon BC ya. Ini uh, konsonannya bisa berubah-ubah ya. Kalau di sini kan CL dan epsilon. Epsilonnya adalah absorpsivitas molar atau ini spesifik untuk per molekul. Jadi seberapa absorpsivitas molar molekul itu.
Terus kalau misalnya A ini adalah absorbensinya, log I0 per I, C-nya adalah konsentrasi dari senyawanya, dan L-nya adalah panjang kuvetnya. Jadi kuvetnya itu adalah suatu wadah gitu ya, dalam suatu alat. Panjang kuvet, panjang alatnya aja. Ada jarak tempuh dari si cahayanya itu. Nah, absorptivitas molar ini adalah suatu konstanta yang dia spesifik ya terhadap suatu senyawa itu dan panjang gelombang itu. Jadi nilai absorptivitas molar di 517, 400, 300 itu beda-beda ya untuk satu molekul yang sama. Tuh, kayak ini. Bisa lihat ya. Bagaimana sih efek dari suatu konjugasi dalam suatu lambda max? Lambda max itu adalah gelombang penyerapan si cahaya di UV vis pada suatu molekul ya. Kita lihat. Lambda maxnya ini makin gede ya. Antara yang aseton sama metilvinilketon. Aseton ini 270 sama 187. Ini ya N sama pi-nya. Sedangkan kalau metilvinilketon yang ada alkennya lagi, dia makin panjang. Lambda maxnya di 324 sama 219. Gitu. Kenapa? Lagi-lagi kita lihat ya. Kan kalau misalnya kita punya makin panjang lambdanya, berarti energinya makin rendah. Itu kan ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya dia elektron pi-nya tidak terkonjugasi, transisi antara homo ke lumonya itu dia lebih gede. Sedangkan kalau misalnya dia terkonjugasi, ada stabilitas tadi ya. Tuh. Nah, ini kita bisa lihat ya. Lambda max dan epsilon ini akan meningkat seiring dengan peningkatan conjugated double bond. Nah, kayak gini. Bisa kita lihat ya. Kalau misalnya dia cuma ada 2 yang terkonjugasinya, lambda maxnya 217. Kalau misalnya dia ada 3, lambda maxnya 256. Kalau misalnya dia ada 4, 290. Kalau misalnya ada 5, 334. 6, 364. Epsilonnya juga bisa kita lihat makin naik. Gitu. Oke, terus ini juga ada, kalau misalnya kita punya autokrom, itu adalah suatu senyawa dalam suatu kromofor yang akan mengubah nilai lambda max dan juga intensitas dari absorpsinya. Kayak kita punya benzen, fenol, fenolat, ini kan sebenarnya dia sama-sama benzen kan, tapi ketentuannya beda-beda. Nah, oksokrom itu ya ini si OH, O minus, NH2, NH3 ini. Kita lihat ya kalau fenol itu udah 70, fenolat 287, anilin 280, anilinium ion 254 gitu. Nah, kita juga bisa menilai nih yang mana nih serapannya. Kalau misalnya wavelength-nya. Jadi ini sesuai yang aku ajarin juga kalau misalnya dulu kita belajar materinya kompleks ya. Jadi yang diserap itu yang kita amati adalah warna konjugatnya. Jadi misalnya kita wavelength-nya diserap adalah 380 sampai 460, yang mana itu agak kebiru-biruan gitu kan. Ya itu agak geser gitu kan. Maka yang diamati adalah warna kuning. Terus kalau misalnya 380 sampai 500 yang diamati warna oranye. Jadi komplemennya gitu teman-teman. Ini 440 yang diamati warna merah. 480 warna purple. 540 biru. 380 hijau. Ini sebaliknya. Ini kan sebenarnya ini biru, ini hijau, biru, ungu, oranye, yellow, oranye merah, yellow gitu. Merah dulu deh, merah, oranye, yellow. Jadi yang teramati itu adalah ini ya, adalah warna konjugatnya atau kebalikannya gitu. Dan spektroskopi UV-Vis ini dia bisa mengukur laju reaksi dan juga menentukan nilai pKa dari suatu senyawa dan juga bisa menentukan komposisi dari si nukleotida DNA. Banyak banget sih kegunaan spektroskopi UV-Vis ini buat alat-alat apa ya, pemeriksaan-pemeriksaan itu, karena sebenarnya molekul-molekul di alam tuh pasti dia punya alken, punya double bond, dia punya double bond pasti, entah dia terkonjugasi atau tidak terkonjugasi, kita bisa ukur ya lambdanya gitu. Oke deh, itu aja untuk yang materi reaksi-reaksi dari senyawa DNA. Ada pertanyaan teman-teman?